Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada hari ini, hari Minggu, hari Paskah, tanggal 12 April tahun 2020, tertulis dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah merupakan sebuah peristiwa yang sangat berarti dalam sejarah kehidupan, sejarah iman orang-orang percaya. Karena peristiwa Paskah merupakan puncak dari keselamatan dan kemenangan yang telah dibawa Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Peristiwa Paskah adalah sebuah peristiwa yang memang telah Allah Bapa rencanakan untuk terjadi dalam diri Yesus, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Maka Yesus juga telah berulang kali mengatakannya kepada para murid bahwa dia akan mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Namun bisa saja dapat dipahami bahwa apa yang dikatakan Yesus belum dapat mereka mengerti, karena apa yang dikatakan Yesus sesuatu yang tidak masuk akal, yang tak dapat dipahami, diterima oleh akal sehat. Karena memang kebangkitannya adalah sesuatu mujizat yang hanya dapat terjadi oleh karena izin dan kuasa Allah Bapanya. Bapak Ibu Saudara yang Yesus Kristus,
Kebangkitan Yesus atau peristiwa Paskah merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, bahkan dalam kehidupan umat Israel pada waktu itu. Kalau sekarang kita merayakan Paskah di rumah kita masing-masing, tidak seperti biasa kita merayakannya di gereja bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya, dengan segala kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk memeriahkan kemenangan Yesus Kristus. Tapi Paskah pada tahun ini kita rayakan dengan sangat sederhana. Kita rayakan bersama-sama dengan keluarga. Ini bisa mengingatkan kita kembali akan makna Paskah yang dirayakan oleh umat Israel pada zaman perjanjian lama. Pada Keluaran pasal 12, firman Tuhan mencatat umat Allah juga merayakan Paskah di rumah mereka masing-masing. Karena esok harinya mereka akan diselamatkan oleh Allah ketika mereka membuat darah kurban di atas tiang pintu rumah. Maka malaikat maut akan melewati rumah mereka dan mereka akan selamat. Tapi bagi orang Mesir yang tidak memiliki tanda darah korban di pintu rumahnya, maka malaikat maut akan memasuki rumah itu dan kematian akan ada di dalamnya. Oleh karenanya peristiwa Paskah pada tahun ini betul-betul memberikan kita satu pengertian, suatu penghayatan bagaimana kehidupan yang diselamatkan, kehidupan yang betul-betul membutuhkan pertolongan, perlindungan dari Allah supaya kita selamat dari seluruh mara bahaya, malapetaka yang mengancam kehidupan kita. Lewat peristiwa Paskah, kematian Yesus disalib tidak lagi berarti apa-apa. Maut, kematian sudah dikalahkan. Maut, kematian tidak lagi berkuasa atas kehidupan Yesus dan kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Yesus Kristus, lewat firman ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kuasa kebangkitan sebagai tema dalam khotbah hari ini memberikan kita semangat. Yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan memberikan kita pengampunan. Kuasa kebangkitan memberikan kita pengampunan. Memahami kebangkitan Kristus juga harus dihubungkan dengan kematiannya. Dan sebaliknya, kematian Kristus juga harus dihubungkan dengan kebangkitannya. Firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 berkata, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa." Artinya apa? Orang-orang yang percaya dan menerima kebangkitan Kristus adalah orang-orang yang percaya bahwa kematian Kristus adalah sebagai tanda, sebagai ganti akan kematiannya. Dan orang yang menerima kematian dan meyakini kebangkitan Kristus, dialah orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa dan yang hidup bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah merupakan sebuah peristiwa yang tidak berdiri begitu saja. Melalui Paskah, maka gereja akan berdiri.
Melalui Paskah, Kristus telah dibangkitkan. Dan itulah yang dirayakan setiap orang percaya. Setiap hari Minggu kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Kita merayakan hari kemenangan Kristus. Bukan hanya hari istirahat, hari Sabat, tapi hari Minggu yang paling penting. Maknanya adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Kristus. Dan di sana orang-orang percaya mendapat keselamatan yang sejati. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka dia tidak akan pernah naik ke surga. Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Roh Kudus tidak akan pernah turun ke tengah-tengah dunia ini. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka gereja tidak akan pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya gereja adalah buah dari kebangkitan Kristus. Persekutuan kita, kebersamaan kita di tengah-tengah gereja adalah buah hasil dari kebangkitan Kristus. Itulah makna yang pertama dari sebuah kebangkitan, pengampunan orang-orang yang berdosa dan persekutuan orang-orang yang telah hidup di dalam kebangkitan. Tapi Ibu Jemaat, yang kedua, kebangkitan Kristus berarti memberikan kita kehidupan yang kekal. Malaikat Tuhan berkata kepada Maria, "Jangan takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Kebangkitan memberikan kita kehidupan. Kehidupan untuk mengalahkan ketakutan dan kekhawatiran. Kebangkitan memberikan kita sebuah kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kita. Sama seperti situasi saat ini, kehidupan yang mencekam, kehidupan yang membuat kita takut, bimbang, oleh karena pandemi yang masih terjadi saat ini. Firman ini menguatkan semua orang percaya. Malaikat berkata kepada Maria, "Jangan takut." Dan firman ini mengajarkan kepada kita, bukan hanya kepada Maria. Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut untuk menjalani kehidupan. Hilangkan rasa takutmu dalam dirimu dan hadapi bersama-sama dengan Kristus yang telah bangkit. Kita mengerti bagaimana Maria dan para murid-murid begitu mengasihi Kristus. Mereka begitu kehilangan ketika Yesus mati dan dikuburkan. Mereka kehilangan pemimpin, mereka kehilangan penolong, mereka kehilangan guru. Ada ketakutan dalam diri mereka menjalani kehidupan ke depan. Tapi malaikat berkata di dalam kubur itu, "Janganlah kamu takut, karena Dia yang telah mati telah dibangkitkan." Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun kesusahan, penderitaan yang kita alami, firman berkata jangan takut. Kuasa kebangkitannya menguatkan kita. Kuasa kebangkitannya memotivasi kita untuk menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya. Kuasa kebangkitannya, kuasa kemenangannya bersama-sama dengan kita, memimpin, menjaga, memelihara hidup kita, karena kemenangannya adalah kemenangan kita juga. Oleh karenanya mari Bapak Ibu Saudara, firman ini betul-betul menguatkan kita.
menguatkan iman percaya kita bahwa dunia ini, bahwa kematian, bahwa sakit penyakit sekalipun, Tuhan katakan jangan takut, karena Dia telah melalui itu dan Dia menang mengalahkan semuanya itu. Bersama-sama dengan Kristus, dengan kuasa kebangkitan dan kemenangannya, mari kita hilangkan ketakutan, kebimbangan, dan kecemasan. Kita jalani kehidupan kita. Kita serahkan hidup kita kepadanya, karena Dialah yang memiliki kehidupan kita. Tapi ibu saudara yang dikasihi Kristus, yang ketiga yang menjadi poin dalam kebangkitan Yesus adalah kebangkitannya memberikan kita kekuatan untuk bersaksi. Kuasa kebangkitannya memberikan kita kekuatan untuk bersaksi. Firman Tuhan berkata, maka malaikat itu berkata, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku bahwa aku telah bangkit. Beritakan, sampaikan. Artinya apa? Kebangkitanku, kebangkitan Yesus harus diketahui oleh semua orang. Mereka harus tahu bahwa aku telah bangkit. Aku telah menang. Dan aku akan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka akan melihat aku. Ini perintah yang disampaikan kepada Maria. Dan ini perintah yang disampaikan kepada Yesus, kepada orang-orang yang percaya, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Berita keselamatan Kristus harus menjadi milik semua orang. Bukan hanya menjadi milik kita, kita simpan, kita ketahui, tapi kita beritakan bahwa Kristus telah menang, bahwa Kristus telah bangkit, bahwa Dia telah mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut telah dikalahkan. Ini perintah. Perintah yang harus dilaksanakan. Dan karena ini juga merupakan sebuah amanat, tugas semua orang percaya untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus harus menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Harus menjadi sebuah hal yang betul-betul membuat kita bangga. Membuat kita yakin bahwa keselamatan itu nyata. Kuasa kebangkitannya bukan sekedar cerita, retorika, bukan sekedar memperingati setiap tahun. Walaupun Dia hanya mati sekali, walaupun Yesus hanya bangkit sekali, tapi kuasa kematian, kuasa kebangkitannya berlaku sepanjang masa, berlaku selama-lamanya, berlaku sampai akhir zaman. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita untuk tetap setia, taat, tangguh di dalam iman, di dalam pengharapan, dalam menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari pada perayaan Paskah tahun 2020 ini merupakan sebuah perayaan yang menjadi kenangan sejarah yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ini hanya terjadi satu kali sepanjang kehidupan kita. Tapi biarlah lewat peristiwa ini, lewat situasi yang terjadi saat ini, betul-betul memampukan kita untuk memahami, memasuki, menyelami apa arti sebuah keselamatan, apa arti sebuah kemenangan, apa arti sebuah kebangkitan.
dan para murid menjadi saksi kebangkitan Kristus saat itu. Tapi sekarang ini bukan hanya Maria, bukan hanya para murid, semua orang percaya, setiap pribadi, setiap orang Kristen harus menjadi saksi kebangkitan Kristus. Menjadi penyampai berita kebangkitan Kristus. Itulah tugas kita yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kiranya kebangkitan Kristus membangkitkan kita di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kebersamaan, di dalam kasih, dalam solidaritas, dalam persekutuan kehidupan berjemaat. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan semua orang percaya. Mari bangkit, mari menang bersama-sama dengan Dia dan menyatakan buah dari kebangkitan dan kemenangan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Selamat bangkit dan menang bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.